Hai teman-teman, kembali ketemu lagi dengan Deden di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview koleksi yang saya punya mengenai satu band yang saya sukai. Jadi kalau teman-teman mungkin yang lain ya mempunyai koleksi itu seperti misalnya ada yang mengkoleksi kaset, ada yang mengkoleksi kaosnya gitu ya yang original, kemudian ada yang mengkoleksi alat musiknya, gitar, drums, bass dan macam-macam gitu ya, atau memorabilia yang lain. Nah kalau saya sendiri tidak seperti itu, tapi saya mengkoleksi buku ya dari band yang saya sukai. Kenapa buku? Karena saya memang dari awal senang membaca, kemudian dan senang untuk ekspor kisah-kisah mereka ya, jadi dari band yang saya sukai. Oke, saya mulai. Jadi band yang saya sukai adalah Guns N' Roses, dan ini memang band favorit saya dari zaman ABG dulu di tahun 90-an ya. Jadi sebenarnya sih barang-barang saya sudah hilang ya, kalau yang dari tahun 90-an sudah tidak ada, tapi ketika mereka kembali reuni di tahun 2016 kalau tidak salah ya, dan saya kemudian melihat juga konser mereka di Indonesia, jadi sepertinya ada keinginan lagi untuk kembali mengkoleksi beberapa barang yang dari Guns N' Roses, maksudnya yang berkaitan dengan Guns N' Roses gitu ya. Makanya saya mungkin memilih buku karena buku adalah hal yang saya suka gitu ya. Oke, saya akan mulai dari buku yang paling tidak saya begitu suka ya, yang pokoknya yang dari bawah kemudian sampai ke yang paling saya suka gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati apa yang saya sampaikan, dan mungkin bisa membantu kalau teman-teman juga ingin mencoba memperoleh bukunya atau mengkoleksinya juga. Koleksi saya tidak banyak teman-teman, tapi ini mungkin setidaknya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain jika ingin mempunyainya ya. Oke. Baik, saya akan mulai dari pertama, yaitu yang paling saya tidak suka, maksudnya nilainya paling rendah, yaitu buku ini. Ini buku lokal ya, ini terjemahan, aslinya sih bahasa Inggris. Ini terjemahan, judulnya Band Yang Dilupakan Waktu, Guns N' Roses ya, karangan Paul Stanley. Kenapa saya tidak suka buku ini? Karena terjemahannya terus terang ini buruk sekali teman-teman ya. Jadi ketika saya membaca ini, 1 atau 2 lembar cukup pusing sebenarnya karena tidak jelas gitu ya. Ini sepertinya plak-plak diterjemahkan melalui Google Translate atau bagaimana, yang jelas tidak nyaman sekali. Sebenarnya ada buku bahasa Inggrisnya, saya juga sedang mencarinya. Ini pastinya lebih bagus daripada yang terjemahan ini. Jadi untuk buku ini saya kasih nilai 6 ya. Tapi teman-teman jika ingin memperolehnya, ini banyak di toko online ya, di toko online lokal. Ini masih dijual banyak, masih gampang sekali mendapatkannya, tinggal search saja. Oke. Itu untuk buku ini. Berikutnya adalah buku ini. Nah, buku ini bahasa Inggris ya, tipis, tidak begitu tebal maksudnya. Ini juga karangan Paul Stanley mengenai Slash ya. Kenapa ini di posisi yang kedua? Ini karena yang kedua dari bawah maksudnya ya. Ini karena memang ceritanya ya ini seperti copy paste dari internet sih. Jadi maksudnya sudah sangat biasa gitu ya. Jadi tidak ada yang istimewa, tapi memang cara menyajikan Paul Stanley ini lumayan bagus ya kalau teman-teman suka baca. Ini juga sedikit gambarnya, cuman di tengah aja. Jadi ini saya kasih nilai 7. Jadi tidak buruk ya teman-teman, cuman mungkin ini ya salah gitu ya. Ini untuk yang berikutnya. Setelah itu ada buku atau majalah ini. Nah ini saya dapatkan juga tidak begitu lama, kemarin lah, sekitar tahun kemarin ya, saya agak lupa tepatnya. Cuman ini saya dapatkan juga dari toko online biasa, ada yang menjual sampai sekarang kalau tidak salah ada.
saya masih kecek juga masih ada sih ya. Ini memang buku luar bahasa Inggris, cuma memang ini isinya ya hampir sama dengan yang Slash, agak general ya. Tapi kelebihan buku ini sih memang gambarnya bagus-bagus. Walaupun tetap itu yang sudah kita biasa kita lihat di internet. Ya, kertasnya juga di kertas majalah yang kalau teman-teman suka membuka majalah Times gitu ya, atau yang itu seperti itu glossy tapi tipis. Ini sebenarnya lumayan bagus ya. Maka nilainya saya kasih nilai 7, sama dengan yang buku tadi sebelumnya. Oke, jadi ini karena biasa ya teman-teman ya. Untuk berikutnya adalah buku ini. Nah, buku ini adalah sebuah buku yang tebal, berisikan sejarah Guns N' Roses dari mulai awal sekali, dari mungkin masih ya remaja lah ya personilnya, sampai ini masa reuni kemarin. Ditulis oleh jurnalis terkenal Mick Wall, yang juga pernah disebutkan oleh Axl ya di dalam lagu Get in the Ring ya. Dulu sempat musuhan mereka. Ternyata katanya sih di buku ini sudah baikan. Ini buku yang luar biasa sebenarnya. Kalau senang sejarah Guns N' Roses, ini cukup lengkap. Walaupun memang bukan langsung dari Guns N' Roses-nya ya, jadi ini orang lain lah, jurnalis yang bikinnya. Tapi ini cukup lengkap, saya juga menikmatilah buku ini ya. Kekurangannya ya buku ini tebal ya, bagi teman-teman yang nggak suka buku tebal atau yang baca buku novel bahasa Inggris seperti ini memang agak capek sih sebenarnya ya. Jadi ya ini lumayan take effort lah. Tapi buat yang senang baca ini lumayan detail dan mengasihkan ya. Makanya saya kasih nilai ini di angka 7,5 untuk buku ini. Tidak jelek, tapi mungkin ya karena memang ini sangat novel gitu ya, jadi ya segmented lah. Agak susah orang untuk membaca ini karena memang lumayan panjang gitu. Oke, ini teman-teman, ini bisa kita beli di toko online, masih ada, saya lihat lumayan banyak ya. Jadi teman-teman silakan cari, dan mungkin harganya juga bervariasi ya teman-teman ya. Jadi angkanya di 7,5. Berikutnya adalah ini. Nah, teman-teman pasti tahu ya seumuran saya ya, yang ABG-nya di tahun 90-an pasti dulu punya ini. Kalau misalnya dia fans Guns N' Roses ya. Ini adalah High Cliff. Ini adalah buku legend yang kita dulu seneng banget ya. Jadi ini adalah nostalgia kita teman-teman ya. Jadi buku yang memang kayaknya waktu itu pertama deh yang mengulas secara lengkap band yang kita sukai, dan ini adalah bukunya Guns N' Roses ya. Ini buku yang saya beli kedua karena yang pertama itu terus terang dipinjam teman tapi tidak kembali. Jadi raib ya. Jadi ini saya beli lagi. Ini harganya bervariasi banget. Teman-teman bisa cari di toko online. Tapi ya tergantung kondisi. Saya sendiri ini dapatkannya cukup murah. Karena apa? Saya dapatnya dari pasar waktu itu. Ya, yang jualnya di pasar. Dan dia mungkin tidak tahu harga aslinya itu mungkin bisa lebih dari itu ya. Jadi cukup murah lah, saya tidak usah sebutkan. Dan ini tergantung kondisi sebenarnya. Kalau kondisinya semakin bagus, biasanya semakin mahal. Apalagi kalau lengkap dengan posternya, gitu ya. Kekurangan buku ini hanya sedikit sih sebenarnya, karena ini buku yang awalin ya tahun itu, sehingga isinya mungkin banyak yang kurang tepat setelah kita tahu sekarang gitu ya. Ya sedikit lah, berapa persen lah, tapi ini waktu itu sudah keren banget ya. Jadi ini buku legend ini sangat layak untuk dikoleksi oleh teman-teman, terutama fans ya. Dan saya pun menyukai buku ini, menyukai banget gitu ya. Jadi nilainya di angka 8 teman-teman ya. Buat saya ini di angka 8. Oke. Untuk berikutnya adalah buku ini. Nah, ini adalah buku karangan Slash sendiri. Jadi ini autobiografi ya. Kalau yang tadi itu karangan orang lain. Jadi ini mungkin secara
apa namanya ya, ketepatan mungkin ini lebih tepat atau mungkin lebih asik lah, lebih detail ya. Ini dibantu oleh namanya Anthony Bozza ya, sepertinya dia pengarang. Jadi Slash dan Anthony Bozza bikin ini sangat tebal, lumayan. Mengupas dari zaman Slash masih kecil sampai mungkin kalau tidak salah Velvet Revolver ya, kalau tidak salah ya, saya agak lupa juga. Tapi ini memang mengasihkan sih, ya. Kekurangan buku ini sedikit aja. Jadi karena mungkin Slash waktu itu zaman dulunya sering drunk ya, sering mabuk ya, jadi kadang ada fakta-fakta yang berbeda dengan buku lain gitu, yang mungkin agak sedikit tidak sesuai. Jadi saya kasih nilai ini di angka 8 karena apa? Karena ini adalah buku asli autobiografinya Slash ya, gimana pun dia yang menceritakan di situ. Tapi menyenangkan sih, kita tahu bagaimana relationship dia dengan Axel, dengan yang lainnya, dengan Davisi dan yang lainnya. Nanti kita akan kupas lagi untuk ini. Ini saya beli di toko online lokal, tidak mahal sebenarnya ya. Sekarang juga masih saya pernah lihat beberapa, walaupun tidak banyak di toko online, jadi bisa teman-teman search ya. Jadi tidak terlalu jarang sebenarnya, asal mungkin teman-teman mencarinya dengan lebih inilah. Kalau misalnya lebih dalam biasanya dapat ya. Oke, ini di angka 8. Untuk berikutnya saya masuk ke yang lebih lagi, yaitu buku ini. Kalau tadi biografinya Slash, kalau ini biografinya Stephen Adler. Ini buku yang jarang ada di Indonesia ya. Mungkin saya belum pernah tahu juga ya, karena saya cari-cari selama ini tidak dapat, sehingga saya akhirnya pesan ke teman yang kemarin ada di luar negeri, di Los Angeles. Jadi akhirnya saya dapat setelah menunggu berapa lama. Buku ini menarik banget, asik banget. Jadi membacanya sampai lupa waktu karena ini menceritakan kisah Stephen Adler dari zaman masih kecil, ketemu Slash dan macam-macam ya, masuk ke Guns N' Roses, kemudian zaman dia dipecat juga. Nah, ini masalah depresinya lebih diceritakan lebih detail di sini, gitu ya. Jadi ini buku yang asik, buku yang kata saya sih keren juga. Jadi saya kasih nilai untuk buku ini di 8,5 ya. Buku ini bagus gitu ya, buku 8,5. Dan ini cukup jarang, jadi di toko online saya sih belum nemu teman-teman ya. Tuh, oke. Untuk berikutnya adalah buku ini. Nah, ini adalah majalah juga. Guns N' Roses Get in the Ring, Use Your Relation. Ini lebih ke, maafnya namanya Low Life in the Fast Lane. Ini adalah buku legend. Karena ini bukunya ini sebenarnya lebih tua daripada High Clip tadi. Kalau High Clip tahun 93, kalau ini tahun 91. Dan kalau kita buka di sini juga foto-fotonya banyak yang sama dengan High Clip. Jadi kemungkinan sih foto-fotonya sih ngambil dari sini ya. Gitu kan, kalau zaman dulu kan ya sangat sedikit lah source-nya ya. Kalau cerita sih berbeda isinya. Jadi ini buku yang ini memang jarang ya. Ada sih saya tahu beberapa yang punya, tapi kondisinya ini sudah legend ya, bukunya zaman dulu. Kemudian saya dapatnya juga ini beruntung sekali, artinya tidak begitu mahal, dapat di toko online lokal. Tapi setelah ini saya belum nemu lagi. Ada beberapa tapi itu harganya lumayan mahal ya, karena mungkin jarang. Jadi ini buku termasuk buku yang sangat rare juga, teman-teman ya. Oke, ini untuk nilainya di angka, kalau untuk buku ini saya kasih sama di 8,5 ya. Isinya mengenai Guns N' Roses ya, setelah terbentuk sampai ke zaman Use Your Illusion. Karena memang kan sampai tahun 91. Jadi belum update sampai ke sini sih. Tapi ini udah waktu itu ya keren sekali lah. Ya ini jarang ada juga gitu ya. Untuk berikutnya adalah buku ini.
Nah, ini buku favorit saya, sangat menginspirasi. Saya baca buku ini geleng-geleng kepala ya. Kenapa? Karena memang sangat banyak yang diceritakan oleh Duff, dan tipikal kalau misalnya novelnya si Stephen Adler lebih ke curhat gitu ya, banyak curhatnya. Tapi kalau ini lebih ke apa ya? Ada pembelajaran lah dari sini yang dia benar-benar mau perlihatkan gitu. Dari buku Stephen juga sama, tapi ini lebih kentara lah, lebih kelihatan. Dari mulai dia masa kecil, kemudian masuk ke cirrhosis ya, terpuruk karena obat-obatan dan sering minum minuman keras ya, hampir meninggal juga. Kemudian dia bisa bangkit menjadi yang lebih baik lagi ya, jadi olahragawan, meneruskan pendidikan, dan mendapat keluarga yang luar biasa bahagia lah. Karena saya kira sih di antara 5 personel ini yang paling keluarganya, yang mendapatkan keluarga yang paling keren sih atau yang normal sih ini ya, Duff McKagan ya. Ini saya kasih nilai di angka 9 ya, karena isinya menginspirasi banget, jadi sangat bagus. Ini juga jarang ada di toko buku online ya. Saya mencari-cari juga susah ya. Dulu sempat lihat sih, tapi kemudian hilang cepet, nggak sampai berapa lama. Akhirnya saya juga kontak teman yang di luar negeri ya, akhirnya bisa dapat ini walaupun menunggunya cukup lama ya. Jadi ini angkanya 9 untuk yang buku Duff McKagan. Berikutnya adalah buku favorit saya all times adalah ini Reckless Road, Guns N' Roses, buatan atau dikarang oleh Mark Kenters. Mark Kenters ini adalah teman dekatnya Guns N' Roses dari zaman mereka masih ya menggelandang lah di jalan ya, masih homeless kadang ya, nggak ada tempat untuk misalnya tidur atau makan. Mark Kenters ini ya suka membantu lah gitu ya, dan dia selalu ikut kemanapun Guns N' Roses pergi atau tour ataupun tampil. Dan ini adalah kumpulan foto-foto dan rekaman-rekaman atau interview yang Mark kumpulkan ya, sangat rapi ya, luar biasa lengkap ini. Dan foto-fotonya juga nih nggak jarang banget ada di internet sebenarnya. Kalau sekarang mungkin udah lumayan banyak, tapi ini adalah sumber yang paling terpercaya mengenai Guns N' Roses ya. Kalau teman-teman bisa mengkonversi ini paling detail lah, paling sahih gitu ya, karena isinya ya interview dari orang-orang yang memang terlibat gitu. Jadi ini faktanya sangat akurat. Jadi untuk buku ini saya kasih nilai di angka 10. Karena apa? Karena keren banget buku ini, my favorite ya. Jadi kalau teman-teman cari buku ini dan dapat, langsung aja kalau fans ya. Di pasaran ini agak jarang ada. Saya pernah lihat ada yang jual, tapi memang cukup jarang ya. Waktu itu saya juga belum nemu ya, sehingga waktu itu saya sudah saya titip ke teman yang di luar negeri, beli di sana, tapi ya nunggu berapa lama untuk sampai ke Indonesia ya. Karena kalau memang ingin cepat sih langsung bisa, cuman harganya sangat wow ya kalau langsung dikirim dari sana ke Indonesia. Jadi ini Reckless Road saya kasih nilai 10 ya. Menurut saya ini paling keren, paling detail dan paling akurat mengenai Guns N' Roses. Terakhir ada satu buku lagi yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman, dan ini adalah bangga saya mendapatkan buku ini, yaitu ini. Nah, ini buku yang sangat saya tunggu-tunggu, The Life and Times of a Rock and Roll Band Guns N' Roses by Paul Elliott. Secara buku ini lebih mewah daripada Reckless Road, lebih keren ya. Ini hardcover juga. Kemudian
Gambar-gambarnya juga keren, ini luar biasa gitu ya. Ini megang ini seperti megang apa ya, album ya. Album foto ya yang kita punya gitu ya. Dan ceritanya juga ini cukup menarik, walaupun memang bentuknya narasi, tidak seperti Reckless Road yang interview ya, tapi ya sedikit di bawah Reckless Road lah, sedikit mengenai keakuratannya gitu ya. Tapi penyajiannya ini saya sangat suka ya, dan ini buku yang sangat jarang ada di Indonesia. Bahkan saya belum pernah nemu sih ya selama ini. Mungkin ada, tapi saya sendiri belum pernah nemu, sehingga saya kemarin sama menitip ke teman yang ada di luar negeri. Ini baru saya baca setengahnya dan masih sangat mengasihkan ya teman-teman ya. Oke, jadi saya kasih nilai ini juga 10, sama dengan yang Reckless Road. Oke teman-teman ya. Baik teman-teman, itu saja mungkin sedikit review dari saya mengenai koleksi yang saya punya, tidak banyak, dan saya juga masih ada beberapa buku yang sedang saya cari karena memang itu juga bagus dan banyak yang bersejarah juga ya. Jadi koleksi buku ini akan terus berlangsung. Nah, buat teman-teman yang sama seperti saya atau menyukai kisah-kisah Guns N' Roses gitu ya, saya kira kalau ada kesempatan dan melihat buku-buku yang tadi saya sampaikan reviewnya, beli saja. Karena apa? You won't regret lah, nggak akan menyesal teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga terhibur dan mendapat sedikit pencerahan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye.